Salam. Kita bertemu kembali di hari yang berbahagia ini. Kita sama-sama ketahui bahwa hampir seluruh lapisan di dunia ini memperingati, kalau kemarin Jumat Agung, pada hari ini adalah bangkitan Tuhan Yesus atau yang kita kenal dengan Paskah. Jumat Agung maupun kebangkitan atau Paskah ini merupakan satu paket karya Allah yang terbesar. Kita sepakat? Amin. Karya Allah yang terbesar. Ini sedikit mungkin menyimpang ya. Ketika saya dikabari oleh Ibu Gladys untuk menyampaikan kebenaran firman, biasanya saya itu persiapan tuh paling tidak 2 minggu. Dan setiap kali saya membawakan firman Tuhan di tempat ini, hampir semuanya baru. Kemudian setelah itu saya disuruh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan Paskah. Kita tahu tadi Paskah adalah karya Allah yang terbesar. Artinya apa? Artinya berarti dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu menceritakan, atau isi daripada kitab itu menceritakan tentang keselamatan, tentang penghapusan dosa. Coba bayangkan saya kemudian di bawahnya ditulis lagi di WA itu ibadah cuma 1 jam. Artinya apa? Artinya saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu hanya setengah jam paling tidak. Setengah jam untuk pujian penyembahan ya. Bayangkan, coba kita baca di Yohanes pasal yang terakhir, ayat yang paling akhir. Kita bisa seorang rasul Tuhan ya. Seorang rasul Tuhan aja tidak mampu mencatat atau menulis kejadian yang ada dalam kitab itu. Apalagi saya yang notabene baru kemarin mempelajari tentang firman Tuhan. Tapi tidak mengapa, saya tidak putus asa. Saya berdoa kepada Tuhan sampai saya bilang, hikmat, mulai dari hikmat Yusuf, hikmat Daniel, hikmat Salomo. Tapi saya nggak minta semua hikmat, sebagian aja. Supaya yang pertama saya berdoa supaya saya ada kemauan yang pertama. Kemudian ada kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi sepakat bahwa Jumat Agung dan kebangkitan atau Paskah ini merupakan karya Allah yang terbesar, yang jadi pertanyaan di sini, yang diselamatkan itu siapa? Ya, apakah yang diselamatkan itu sangat berharga? Kita tahu bahwa hampir semua kitab ya, atau di beberapa kitab itu mencatat bahwa manusia tidak lebih dari sebutir debu. Nah, sebutir debu ini apakah berarti bagi manusia sampai-sampai dia mengorbankan harta yang paling besar, yaitu anaknya, anak domba yang akan siap disembelih? Apakah sangat berarti manusia ini? Padahal kalau kita mencatat bahwa manusia tidak lebih dari biji debu, bukan biji pasir. Pasir ini debu. Apakah biji debu ini sangat berarti? Coba kita lihat di dalam Kejadian, ketika Tuhan mau menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada bumi atau tanah, jadilah tumbuh-tumbuhan. Ketika Allah ingin menciptakan ikan di laut, Tuhan berfirman kepada laut, pada air, jadilah ikan. Ketika Dia menciptakan manusia, apa yang dikatakan? Allah sendiri berfirman kepada dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Coba bayangkan betapa berharganya
Kalau kita bercermin di depan cermin, yang kita lihat apa? Kita kan. Ya. Artinya apa? Artinya manusia, ya, manusia adalah bentuk daripada atau gambar dari Allah. Yang berbeda adalah kalau roh memang berbeda, tetapi yang berbeda adalah materi. Materinya adalah apa? Daging. Daging merupakan apa? Perilaku dari Allah, tingkah laku dari Allah, ya, yang diekspresikan terhadap Adam tadi pada manusia. Begitu berartinya manusia. Sampai di 1 Korintus 15 ya, itu Rasul Paulus berwahyu di situ ya, 1 Korintus 15 ayat 22 dengan ayat 45, bahwa Adam adalah Kristus adalah Adam di perjanjian baru. Adam itu sama dengan Yesus di perjanjian baru. Artinya manusia itu begitu sangat berartinya di mata Allah, sehingga dia mau mengorbankan, sehingga dia karya yang terbesar yang dia sudah nyatakan di dunia ini. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman pada pagi hari ini adalah pasca sama dengan pembebasan atau pelepasan dosa. Ketika pasca ini seperti tadi diungkapkan oleh Ibu WL, bahwa pasca di perjanjian baru itu kita boleh lihat di dalam Kejadian yang pertama ya. Walaupun ini tafsiran, tetapi tafsiran ini merupakan pemahyuan yang dapat diterima. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka memakai daun ara. Tetapi ketika Allah mengetahui mereka sedang telanjang, Allah memakai mereka dengan kulit. Berbicara masalah kulit, berarti ada yang dikorbankan. Ya, nggak ujuk-ujuk pakai kulit. Tentu ada darah, ada daging yang dikorbankan. Itu. Kemudian ketika bangsa Israel selama 400 tahun berada di Mesir, Allah ingin membebaskan bangsa Israel. Setiap rumah atau kusen kalau bahasa sekarang itu diberi darah, agar ketika malaikat, istilahnya malaikat pencabut nyawa mau lewat, itu terlepas dari kematian. Sebab pada waktu itu ketika Allah kutuk Allah terhadap bangsa Israel, semua yang sulung ya, baik manusia maupun binatang itu akan dimatikan oleh Tuhan. Kemudian ketika Abraham terhadap anaknya Ishak akan mengorbankan Ishak, ini merupakan salah satu cerita daripada Paskah. Dan yang terakhir di perjanjian lama itu Yesaya 53. Yesaya 53 berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus ya, yang ujung-ujungnya adalah di Golgota. Ini adalah kronologi dari sebagian dari perjanjian baru yang saya coba untuk merangkum. Next. Kemudian kronologis yang terjadi di perjanjian baru, saya mencoba, sebenarnya banyak sekali cerita Paskah yang terjadi di perjanjian baru, tapi saya coba untuk merangkum ya, karena waktu juga yang diberikan sangat terbatas. Kronologi yang terjadi di perjanjian baru, ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 29 ini kronologinya ya. Minta tolong bisa dibacakan yang punya suara gede dan bersemangat. Yohanes 1 ayat 29.
Yohanes 1 ayat 29, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus, anak domba yang siap untuk disembelih. Kemudian di Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 14 ini berbicara tentang kenosis. Kenosis atau inkarnasi Allah. Dulu pernah saya sampaikan di sini juga ya. Kenapa Allah itu harus inkarnasi? Kita tahu di 1 Timotius ya, coba minta tolong dibaca 1 Timotius 6 ayat 16. Kenapa Allah harus inkarnasi dan apa tujuannya Allah harus inkarnasi? Kenosis tadi ya. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Amin. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yang bertahta di atas terang yang tak terhampiri. Kita bisa membayangkan terang yang tak terhampiri itu melebihi daripada matahari. Coba bayangkan ya, Allah ujug-ujug datang atau masuk di dalam rahimnya Maria ketika dia tidak inkarnasi. Amburadul mungkin ya, rahimnya Maria. Oleh sebab itu dia inkarnasi. Kemudian apa tujuan Allah itu inkarnasi? Agar dia ingin memiliki kita, menebus dosa kita. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan ya. Ketika Allah berwujud atau menjelma jadi manusia, ini anak domba Allah ini merupakan satu surat atau jaminan untuk keselamatan kita. Berbicara masalah jaminan, ya, jaminan dan yang dijamin, ya, kira-kira mana yang paling berharga? Coba saya kasih ilustrasi atau gambaran ya. Ketika kita mau beli rumah, ya, perlu enggak? Jadi jaminan itu sama dengan persekot, uang muka, uang panjar, ya, itu jaminan kan? Ketika kita mau membeli rumah, tentu kita harus persekot dulu ya, persekot. Nah, persekotnya ini lebih besar atau lebih kecil daripada yang mau diagungkan? Lebih kecil ya. Kita bisa membayangkan ya, jaminan ini adalah Roh Kudus, Tuhan Yesus, anak domba Allah. Sementara yang mau diagungkan atau yang mau dijaminkan tuh saya dan saudara. Artinya apa? Begitu besar atau begitu berharganya manusia atau kita ini di mata Tuhan, sampai dia mau mengagungkan, mau menjamin kita untuk kita selamat, untuk dia memiliki kita. Tapi terkadang apakah kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya di mata Tuhan itu sangat berarti, sangat berharga. Dengan perilaku kita setiap hari, apakah kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya di mata Tuhan sangat berharga? Bayangkan ya, anak domba Allah itu ya, yang kecil itu ya, mau menjaminkan kita
Yang tadi yang saya katakan, kita ini bagaikan butir debu. Tetapi Allah mau menjaminkan kita, mau menyelamatkan kita sebagai jaminan ini tadi. Artinya apa maksud saya? Allah tidak pernah salah meletakkan Roh Kudus ya, kepada manusia, tetapi seringkali manusia salah menempatkan Roh Kudus itu. Amin, Ibu Bapak. Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan cara bagaimana Allah menjaminkan keselamatan tadi? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Minta tolong. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kita garis bawahi darah yang mahal. Kalau ibu bapak sekalian yang dikasih Tuhan, jeli ya, jeli membaca firman Tuhan dan mengartikan firman Tuhan itu. Dengan darah yang mahal itu bahasa Yunani atau Ibrani-nya itu timois. Timois itu artinya harga yang mahal, harga yang termahal, ya, harga yang tidak ternilai, ya, langka. Kenapa definisi timois ini termahal, paling berharga, ya, dan langka? Langka karena memang satu-satunya di dunia ini hanya ada darah domba ini tadi, gak ada darah yang lain. Darah domba Allah itu darah domba yang paling mahal untuk menebus dosa kita. Artinya begitu berharganya kita di mata Tuhan. Dan itu diwujudkan di Jojuta. Next, Kolose, kemudian kronologi selanjutnya di Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Amin. Jadi setiap hari, mungkin bukan setiap hari, setiap menit atau setiap jam, ya, setiap hari, setiap minggu kita berbuat salah dan itu tercatat semua. Dan sebagai konsekuensinya adalah api neraka. Tetapi firman Tuhan menyatakan ini semua akan ditebus di kayu salib. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah memahami bahwa Paskah di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu intinya adalah penebusan atau pelepasan dosa kita, kesalahan kita, yang sebagai jaminannya adalah anak domba Allah sendiri. Kemudian bagaimana dengan kita menyikapi kejadian Paskah ini? Saya punya satu ilustrasi atau cerita yang sifatnya memang alkitabiah dan pernah saya juga terangkan di sini.
bagaimana kita menyikapi rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Ketika Yohanes 8 berbicara tentang perempuan yang ketahuan berzina, ya itu di Yohanes 8 ya. Ketika itu Tuhan Yesus sedang mengajar. Kemudian para ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus untuk mengadili perempuan yang ketahuan berbuat zina. Tuhan Yesus dipaksakan untuk mengadili berdasarkan hukum yang berlaku pada saat itu, yaitu hukum Taurat, hukum Musa. Artinya setiap orang yang ketahuan berbuat zina harus dirajam, harus dilempari batu sampai mati. Tetapi apa yang terjadi, ibu bapak sekalian? Yesus hanya merenung, mencatat di belakang. Ketika dia didesak, Tuhan Yesus mengatakan kepada semua ahli Taurat dan orang Farisi, jika di antara kamu tidak ada yang pernah berbuat dosa atau tidak berdosa, hendaklah engkau yang pertama kali melempari perempuan ini. Kemudian apa yang terjadi, ibu bapak sekalian? Semuanya pada buyar. Tidak ada yang berani. Itu artinya apa? Artinya memang setiap saya dan saudara itu memang pernah berbuat dosa. Oleh sebab itu semangat Paskah ini adalah mengungkapkan atau menceritakan bagaimana memang setiap manusia kita, bahkan orang yang di sekitar kita adalah pernah berbuat dosa. Tetapi kemudian apa yang terjadi pada Matius 7? Matius 7 menceritakan ketika Tuhan Yesus diundang oleh Simon orang Farisi. Ya, Simon orang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumah, dan ahli Taurat dan orang Farisi hadir di situ bersama-sama dengan Yesus. Ketika mereka sedang melakukan perjamuan atau makan-makan tadi, tanpa ada undangan, tanpa ada permisi, perempuan ini masuk di dalam undangan tersebut tanpa diundang. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia membasuh kaki Yesus dengan apa? Air mata. Menyeka kaki Yesus dengan rambut. Rambut mengibaratkan apa? Menggambarkan apa? Mahkota wanita, mahkota yang harta yang paling berharga untuk seorang wanita. Membasuh kaki, profesi yang ada pada waktu itu, memang ada profesi itu, setiap rumah itu memang pada waktu itu ada tempat pembasuhan kaki. Nah, profesi sebagai pembasuh kaki ada profesi yang paling hina. Artinya apa? Artinya perempuan berdosa ini tadi mengambil sikap sebagai seorang hamba yang paling hina. Bukan cuma itu aja, dia membasuhi Yesus dengan minyak. Kemudian Yesus bertanya kepada tuan rumah, Thomas yang mengundang Yesus makan tadi. Thomas, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Semenjak aku masuk ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku, tapi wanita ini membasuh kakiku dengan air mata. Thomas, semenjak aku masuk ke rumahmu, engkau tidak menyeka kakiku, tapi wanita ini menyeka dengan rambut. Mencium pelio. Ya, kalau pelajaran kemarin, pelio itu kasih sesama, tetapi secara totalitas.
Ketika aku masuk ke rumahmu, engkau tidak membasuh aku dengan minyak, tetapi wanita ini membasuh aku dengan minyak. Kemudian Tuhan memberi perumpamaan dosa yang besar dengan dosa yang kecil. Ketika dosa kita besar, kasihnya ini besar. Kan begitu toh ceritanya? Ada hitung-hitungan. Artinya apa? Wanita ini mengambil sikap sebagai seorang hamba. Yang jadi pertanyaan juga sekarang, gereja modern atau kita orang percaya, adakah selalu atau sering mengambil sikap sebagai seorang wanita ini? Ibu bapak sekalian yang dikasih Tuhan, kalau masalah hitung-hitungan dengan Tuhan, saya punya ayatnya juga. Kita baca di Matius 18 sebagai ayat yang terakhir, Ibu Bapak sekalian. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nanti tak tolong dibacakan. Matius 18 ayat 31 sampai ayat 21 sampai 35. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Sampai 7 kali maksudnya itu ya. Intonasinya maksud saya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan Allah hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menampakkan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Amin. Jadi Paskah adalah pengampunan atau penghapusan dosa. Kita melihat di sini di Matius ini tadi, ini sampai Tuhan memberi perumpamaan betapa kita harus sungguh-sungguh melakukan pengampunan. Di sini diceritakan ya perumpamaan Tuhan Yesus. Ada seorang hamba yang meminjam 10.000
talenta. 10.000 talenta. Jadi talenta di sini bukan berarti skill atau keahlian atau anugerah yang diberikan Tuhan, tapi talenta di sini pengertiannya adalah nilai atau mata uang pada waktu itu, pada waktu zaman itu. 10.000 talenta seorang hamba pinjam ya kepada Tuhannya atau kepada raja. 1 talenta itu sama dengan 34 kilo. Ini 10.000 talenta, artinya apa? 34 ton. Dia yang satunya 10.000 talenta, yang satunya cuma 100 dinar. 1 talenta sama dengan, kalau diuangkan sekarang ya, 1 talenta sama dengan 1 dinar. 1 talenta sama dengan 5.000 nilainya, 1 dinar. Kita bisa membayangkan kalau 10.000 dikali 5.000, 10.000 talenta dikalikan 5.000 sama dengan 50 juta. 50 juta dinar. Sementara yang seorang ini tadi hanya 100 dinar. Artinya berapa? Artinya sekitar 0,000 lagi 2. Cuma 2 mil. Yang 10 atau 50 juta dinar ini diampuni, dibebaskan. Tetapi ketika kita diperhadapkan kepada persoalan yang cuma 0,002%, kita tidak ada pelepasan atau pengampunan. Jadi berbicara tentang penghapusan dosa, ini dosa itu ya, terutama memang Alkitab juga mencatat ya. Kita sering berbuat dosa justru bukan di mana-mana, di rumah tangga. Alkitab mencatat apa? Antara bapak dengan anak, antara anak dengan bapak, antara mertua dengan menantu, mertua perempuan dengan menantu wanita. Ini Alkitab yang mencatat. Sering terjadinya dosa itu justru bukan di mana-mana, justru ada di dalam rumah. Untuk itu hati-hati dalam rumah tangga kita. Kita bisa membayangkan tadi betapa hal pengampunan tadi. Tuhan mau mengampuni kesalahan yang begitu besar, tapi Tuhan juga menuntut kita untuk mengampuni atau ada pelepasan pengampunan kepada dosa atau hal-hal yang kecil. Karena apa? Karena Tuhan sangat benci ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan tadi. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Paskah menyadarkan kita tentang bahwa kita atau orang di sekitar kita ini memang berdosa, tetapi kita harus ada pengampunan. Karena Tuhan sangat membenci kepada orang yang tidak mau melepaskan pengampunan. Dan sebagai ayat yang paling terakhir, kita lihat di Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18, minta tolong dibacakan. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ibu bapak sekalian, seharusnya kita sudah menyadari dan meyakini, sekaligus mempercayai, sekaligus mengucap
mengucap syukur atas karya terbesar yang sudah Allah lakukan. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, sekalipun darah kita seperti merah kemisi, merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti salju, akan putih seperti domba, ketika kita mau memahami, mau mengerti, mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Itulah janji Tuhan. Amin. Kita akan satu pujian karya terbesar.